teman-teman, kembali lagi di Arah Rencana. Kali ini aku, Esther, akan memandu teman-teman untuk mencari tahu tentang perkuliahan di jurusan yang kaitannya sama bidang pertanian. Nah, sebelumnya kita sudah bahas jurusan yang lain dan kali ini kita mau bahas namanya jurusan agribisnis. Nah, biar lebih seru dan lebih meyakinkan lagi, kita mau bahasnya sama mahasiswa yang langsung menjalani di jurusan ini, yaitu jurusan agribisnis. Nah, mungkin perkenalan sendiri aja ya. Oke, makasih Mbak Esther. Kenalin teman-teman, aku Novia Angger. Aku mahasiswa semester 4 jurusan agribisnis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, thank you ya Novia udah bersedia buat datang dan kali ini mau sharing tentang jurusan ini. Nah, teman-teman, ini tuh adalah teman SMP ku, jadi aku minta tolong buat menjelaskan tentang jurusan ini. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang jurusan ini, aku mau tanya nih sebelumnya, apa sih hal apa yang mendasari kamu memilih jurusan ini? Oke, jadi sebenarnya aku tuh tipe orang yang agak nggak punya motivasi. Jadi ambisi juga sih sebenarnya. Jadi dulu waktu SMA pun, dari SMP juga sih sebenarnya, teman-teman pada belajar ya, ikut belajar lah. Jadi nentuin jurusan pun itu sebenarnya kayak gabungin puzzle. Wah, asik ya. Jadi yang pertama aku lihat di lingkunganku, lingkungan rumah saudara-saudara, lingkungan rumah kakek nenek gitu-gitu, itu orang yang udah istilahnya purna bekerja atau yang intinya masa mudanya itu udah kerja pol-polan gitulah ya. Nah, akhirnya mereka itu akan balik ke pertanian. Oke. Nah, yang pertama itu. Terus nanti di akhirnya pertanian itu akan menjadikan mereka itu berpikir, wah, dari pertanian itu bakalan jadi bisnis. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nggak tahu kenapa aku dari SD pun kalau misalnya ada kayak bikin kepengurusan gitu-gitu, itu tuh sering jadi bendahara. Oke. Ya, kadang ngerasa gitu nggak sih? Oh, ternyata dari SMP tuh jadi bendahara terus. Iya, gitu. sama-sama. Nah, itu kemudian kayak ya aku ngerasa aja di internal aku itu kayaknya suka memanage sesuatu, meskipun kalau yang di manage itu uang, itu bakalan beda ya. Jadi yang pertama itu eksternalnya, yang nomor satu tadi eksternalnya, nomor dua internalnya itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya restu orang tua. Jadi teman-teman kalau misalnya mau milih jurusan juga jangan lupa libatin orang tua. Nah, dulu orang tua aku, karena aku tuh kebetulan anak tunggal, jadi kuliahnya hanya dibolehin di Jogja. Dan setelah aku lihat-lihat itu emang jurusan yang ada kaitannya sama yang aku kumpulin tadi Mbak Esther, itu ada pertanian, bisnis sama manajemen kan. Iya, betul. Itu ternyata agribisnis nih. Dan di Jogja itu hanya ada 3. Di UGM agribisnis tuh, kemudian UPN sama UMY yang akreditasinya A. Jadi ya udah aku putusin itu semua jalur tes ya aku ikutin, tapi yang nyantol di UMY karena emang itu tadi balik ke restu orang tua. Yang pertama aku masukin tuh dulu waktu teman-teman hektik SNMPTN. Nah, aku juga ikut nih SNPTS. Jadi aku ikut jalur rapot tapi di swasta di UMY. Jadi pilihan satunya agribisnis, pilihan duanya agroteknologi, dan akhirnya kepilih itu agribisnis. Gitu, sampai sekarang masuk di agribisnis. Oke, kalau aku ringkes tadi berarti motivasinya itu ada 3 faktor ya. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu lingkungan. Terus yang kedua itu dari internal, mungkin passion ya. Iya, passion. Terus yang ketiga adalah restu orang tua. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, tadi kan bilang kok ada agrobisnis, ada agroteknologi. Nah, terus kalau yang aku tahu itu di pertanian itu kan ada agronomi sama ada agroindustri. Nah, kalau menurut Novia ini apa sih itu perbedaannya? Jadi kalau agribisnis itu sistem yang mempelajari dari hulu sampai hilir.
Apa tuh maksudnya hulu dan hilir? Maksudnya hulu itu dari kita belajar tanaman itu ditanam, milih pupuknya, kira-kira hama apa yang mau nemplok tuh di tanaman, dan seperti itu sampai nanti tuh si yang ditanam itu udah panen. Dan hasilnya itu diolah dan sampai ke konsumen. Jadi itu namanya kayak pemasaran gitu kan. Nah, agribisnis itu seperti itu. Tapi kalau agroteknologi itu hanya on farm. Jadi yang dipelajari itu di lapangannya. Jadi gimana teknik-teknik bercocok tanam, bagaimana perkembangan tanaman itu, kemudian modernisasi teknologinya seperti apa gitu, agroteknologi. Kalau agronomi itu sebenarnya lebih mirip ke agroteknologi. Dia itu pengelolaan tapi berkelanjutan. Jadi dalam perjalanannya itu memikirkan masa depan gitu. Intinya tuh pertanian berkelanjutan. Jadi kalau era sekarang pertaniannya gimana, nanti dibandingin sama era ke depan tuh gimana. Jadi berkelanjutan. Perkembangan dari pertanian itu. Tapi itu tetap pengelolaan tanaman. Nah, yang mirip sebenarnya sama agrobisnis itu adalah agroindustri. Nah, tapi agroindustri itu lebih ke hasilnya, hasil dari hilir tadi, pengolahannya, kemudian peralatannya yang dipakai, intinya masuk ke dalam jenjang industri gitu. Kalau agribisnis ini, kalau boleh cerita, pertama kali masuk ke UMY, belajar istilahnya masuklah itu matkul. Ingat banget itu matkul budidaya tanaman. Itu dosenku itu menggambarkan pelajaran apa saja yang ada di agribisnis itu penuh satu papan tulis gitu. Menggambarkan mengenai tanaman itu. Mengenai apa yang dibahas di agribisnis. Oh. Ya, jadi agribisnis tuh paling luas. Jadi kayak ilmunya tuh lebih luas dibandingkan agroteknologi, agronomi, dan agroindustri. Iya, betul. Jadi kalau dulu dosenku bilang semua jurusan yang ada di UGM itu masuk di agribisnis. Jadi contohnya kayak mikrobiologi, ilmu tanah, TPHP itu masuk ke agribisnis. Gitu. Oh, oke, paham. Nah, tadi kan Novia udah menjalani perkuliahan tuh 4 semester ya? Iya, betul. Nah, menurutmu pengetahuan apa sih yang harus dipersiapkan ketika teman-teman calon mahasiswa ini tuh mau masuk ke jurusan ini biar mereka tuh nggak kaget dan bisa survive gitu? Oke, jadi yang pertama itu biologi ya. Jadi tapi bukan biologi yang sampai mendetail tentang organel sel, kemudian tentang perbedaan sel, itu tidak, tapi tentang mungkin reaksi-reaksi yang ada pada tumbuhan, kemudian perkembangan tumbuhan itu gimana, pertumbuhannya gimana, itu biologi. Kemudian matematika ekonomi. Itu juga jangan dibayangkan teman-teman, itu matematikanya Pythagoras, kemudian algoritma. Nah, itu tidak, tapi emang matematika yang dasar. Dan itu pun kalau di Univku semua, karena kita itu ada visi misinya di universitas, jadi semua pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jadi nggak ada yang namanya kita ngitung tapi manual. Tapi kita ngitung ya pakai kalkulator, ya pakai Excel, pakai aplikasi gitu. Jadi tenang aja teman-teman, intinya nggak usah takut juga sih. Kalau misalnya itu nanti kesulitan, pasti teman-teman akan terbiasa gitu. Yang paling mendasar itu sih, matematika ekonomi sama biologi. Oke, menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dibilang ya kalau misalnya semua tuh berkaitan sama teknologi dan aplikasi. Nah, sebenarnya teknologi dan aplikasi apa yang perlu dipersiapkan nih buat ikut perkuliahan? Ya, sebenarnya kalau di UMJ sendiri itu semester 1 bakalan ada mata kuliah TIK. Oke. Ya, jadi meskipun itu tuh sebenarnya udah bekal ya kalau misalnya teknologi itu, tapi emang perkembangan zaman itu harus selalu diikuti, jadi harus benar-benar kita pelajari gitu. Minimal teman-teman semua persiapkan itu adalah Microsoft, jadi Excel, kemudian Word, PPT, kemudian kalau misalnya Corel Draw dan lain-lain itu kan tambahan, tapi Word sama Excel itu penting gitu.
Kalau untuk aplikasinya sambil berjalan, tapi itu juga arahan dari dosen gitu loh. Nggak kita cari tahu sendiri untuk memperlancar tugas kita dengan aplikasi itu tidak, tapi itu dengan arahan dosen. Yang paling aku ingat sih selama 4 semester ini cuma ada 2 aplikasi, tapi itu aplikasinya benar-benar bisa buat beberapa mata kuliah gitu. Oh, jadi mencakup semuanya yang intinya kayak gitu. Yang pertama itu SPSS tuh sebenarnya statistika, tapi emang di agribisnis tuh juga ada statistikanya. Jadi di pemasaran nanti ada statistika. Kemudian ada lagi di manajemen produksi pertanian, itu kayak gimana ya, kasarannya ngitung produksi tanaman sama buruhnya itu bisa menghasilkan tenaga berapa jam, berapa waktu, itu ada aplikasinya. Oh, Gitu. oke. Jadi sebenarnya untuk teknologinya standar ya, mungkin laptop Iya. gitu ya, buat Word, Excel, dan PowerPoint. Iya. Terus kalau tadi kan disinggung masalah Corel ya, itu tuh perannya apa sih di jurusan ini? Apakah kayak ada matkul atau tuntutan buat bisa desain atau gimana gitu? Nanti di semester 5 dan 6 itu ada matkul desain. Jadi Oh, kita kan nanti akan istilahnya dipromosi. Di manajemen kan ada promotion. Jadi di promosi itu kita berlatih gimana kita menarik konsumen. Nah, agar istilahnya membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Nah, itu kan perlu desain kan. oh iya betul. Ya, seperti itu juga sih. Seharusnya kalau nggak pandemi itu banyak sekali project-project yang dari semester 1 pun itu bisa dilakuin, dan itu udah kayak emang bertahap gitu loh, dari awal sampai akhir kita menjual produk misalnya. Itu kan tetap perlu desain kan. Oh iya sih. Nah, gitu sih. Tapi nggak desain yang muluk-muluk ribet gitu, enggak sih. Jadi itu kayak biar kita tuh bisa menggambarkan bagaimana produk kita kayak gitu. Itu keterampilan aja sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang dipelajari di jurusan agribisnis di setiap semesternya nih? Oke, kalau di semester 1 itu semuanya mendasar, seperti ilmu pertanian, kemudian dasar manajemen, budidaya tanaman, kemudian ada TIK itu tadi, kemudian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah itu kayak bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kita lebih ke ngulik jurnal, ngulik seperti itu, karena nanti kita praktikumnya akan menggunakan jurnal. Oh iya betul. Jadi kayak kita memilih artikel yang pantas untuk kita jadikan sumber, kayak gitu-gitu kan. Terus ada juga dasar akuntansi, kemudian ada statistika itu tadi. Nah, nanti misal dasar manajemen itu akan berkembang. Jadi di semester 3, semester 4 itu akan memecah jadi manajemen produksi pertanian, jadi manajemen pemasaran, jadi manajemen finansial. Jadi lebih spesifik lagi gitu ya belajarnya. Iya, jadi semakin ke atas semakin kayak bercabangnya itu keluar semua gitu sih. Dan juga informasi kalau di UMY sendiri jurusan agribisnis itu ada satu matkul dari agroteknologi sih sebenarnya, tapi itu kayak dimasukin ke setiap satu semester itu satu gitu. Misalnya budidaya tanaman itu kan nggak murni dari agribisnis sebenarnya, Oh, tapi iya. agribisnis Adopsi dari agroteknologi. tapi agribisnis butuh itu. Oh iya betul. Karena gimana kita mau nge-manage misalnya perusahaan kalau kita nggak tahu asal usulnya nanam Oh, itu iya, gimana gitu benar-benar. kan. Gitu. Jadi setiap semester ada matkul dari agroteknologi gitu. Oke, kaitannya tadi sama apa yang dipelajari dan mata kuliah itu, menurutmu mata kuliah apa sih yang kayak ini tuh agribisnis banget nih? Oke, kalau yang agribisnis banget menurutku ya itu sih kayak manajemen. Iya. Kayak manajemen pemasarannya, produksinya gitu. Ya sama itu di ekonominya. Jadi ekonomi kan ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, ada matematika ekonomi. Jadi tuh benar-benar kenapa agribisnis banget, karena mungkin ya contohnya itu langsung gitu loh. Misalnya kita menghitung tentang finansial perusahaan. Misalnya perusahaan Sido muncul ya, benar-benar itu perusahaan agribisnis. Nah, itu tuh kita nyata, kita menghitung
tabulasinya mereka secara langsung gitu. Jadi lebih ngerasa oh agribisnis tuh begini ya gitu. Jadi di manajemen itu aku di semester 4 ini manajemen finansial itu kayak project tapi ya bentuknya tugas gitu sih. Itu kita menganalisis Sido muncul misalnya. Itu ya kita tahu berapa mereka rugi, berapa mereka untung. Kenapa mereka bisa rugi, kenapa mereka bisa untung gitu. Oke, aku pengen mengulik lagi masalah tugas ya. Kayak tadi tugas tuh ada yang menganalisis suatu perusahaan. Mungkin kayak bentuk tugas lain yang kayak itu ciri khas dari agribisnis tuh apa sih? Sebenarnya agribisnis itu juga banyak laprak. Ya, tapi kalau misalnya boleh dibandingkan, itu bakalan banyak agroteknologi. Perbandingannya kalau di UMY biasanya anak-anak itu menyebutnya gini, agroteknologi itu 1 minggu itu bisa 5 acara. Tapi agribisnis 1 minggu itu cuma 2 acara. Gitu sih perbandingannya 2:5 ya. Dan itu pun kalau agribisnis durasi waktu untuk mengerjakannya lebih lama daripada agroteknologi. Mungkin karena acaranya lebih sedikit gitu ya. Iya gitu. Kalau untuk tugasnya ya paper test biasa sih, maksudnya tugas-tugas biasa kayak menjawab pertanyaan, kayak menganalisis itu ya standar. Tapi yang banyak itu semakin meningkat semesternya itu project. Jadi kita tuh turun lapangan, kayak kita menganalisis kafe, kita menganalisis perusahaan-perusahaan kecil, CV-CV kecil kayak gitu. Tugasnya seru sih sebenarnya. Oke, mantap sih itu. Tadi kan disinggung ya, kayak ada statistika, ada masalah, ada ekonomi mikro makro. Nah, biasanya kalau yang aku tahu statistika sama ekonomi itu kan kaitannya sama hitung-hitungan. Nah, benar nggak sih kalau di jurusan ini tuh ada hitung-hitungannya? Nah, itu banyak atau sedikit gitu? Sebenarnya banyak. Oke, banyak ya, karena bisnis gitu ya? Iya, karena gimana ya? Sebenarnya orang bisnis itu kan perhitungan banget. Oh iya, bener nggak? Iya. Jadi, untuk menghindari rugi gitu ya? Betul. Untung pun harus dihitung bener-bener kan. Jadi emang banyak matematikanya. Tapi itu tadi kembali ke awal tadi, matematikanya tuh nggak matematika yang belibet, benar-benar harus pakai rumus ini itu. Dan itu pun dihitung juga pakai teknologi gitu. Jadi soalnya kenapa pakai teknologi nggak manual, karena yang dihitung itu banyak, nggak hanya puluhan, nggak hanya ratusan ya, tapi misal kita menghitung keuntungan, kerugian, pendapatan, penerimaan itu banyak gitu. Jadi emang banyak hitungannya. Nah, tadi kan bilang ya kalau misalnya hitung-hitungannya tuh banyak. Nah, berarti kalau misalnya mau teman-teman ini mau masuk ke jurusan agribisnis tuh harus pintar matematika nggak sih? Kalau dibilang pintar matematika nggak harus sih sebenarnya, tapi harus tekun. Oke. Jadi matematika itu kalau menurutku pribadi emang aku nggak terlalu suka sama matematika, tapi yang penting aku tekun. Maksudnya tekun itu kalau misalnya kita dijelasin oleh dosen itu ya kita memperhatikan benar-benar, nanti kita mengulangi materinya, kita belajar lagi, nah itu pasti bisa. Tapi kalau kita dari awal tuh udah wah harus bisa matematika nih, wah kayak terbebani gitu ya? Terbebani kan, itu enggak sih, enggak sampai sebegitu bebannya. Jadi emang banyak matematikanya, tapi balik lagi itu tadi, matematikanya itu bisa diatasi dengan teknologi gitu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin tuh, misalnya teman-teman mau masuk ke jurusan ini, nggak perlu takut karena di sini banyak hitung-hitungan, cuman kalau misalnya teman-teman merasa tidak pintar matematika, cuman yang perlu perlu dipertimbangkan kalian tuh harus tekun dan mungkin teliti ya, karena kaitannya sama uang. Oke, gitu. Nah, kalau kegiatan perkuliahan itu kan nggak cuman belajar di kelas sama praktikum. Nah, itu ada kegiatan lain nggak sih perkuliahan di jurusan ini? Ada acara besarnya biasanya field trip. Apa itu? Itu ya kayak istilahnya kita kayak nginep beberapa hari di perdesaan. Nah, nanti kita ikut petani itu ngapain sih sebenarnya, ngapain aja. Itu entah petani modern ataupun petani konvensional ya, tradisional. Tapi biasanya itu tuh dilakukan nggak selalu gitu loh. Lihat kondisi ya. Berarti setiap angkatan tidak selalu dapat? Biasanya cuma pas waktu awal-awal itu, pun itu cuma
kadang kalau programnya itu tidak terrealisasikan dengan baik, itu kayak jatuhnya kita cuma liburan aja sama teman-teman kelas gitu. Oh, iya Tapi sih, seangkatan. iya gitu. Terus kalau acara yang lain kayak event-event gitu ya mungkin dari organisasi, lembaga gitu sih. Yang banyak dari agribisnis itu mereka kolaborasi dengan agroteknologi, yang banyak tuh penelitian sih. Jadi nanti itu akan support ke PKM gitu. Oke. Nah, kalau anak kuliah itu kan identik sama misalnya adanya magang. Kalau di jurusan ini tuh magangnya tuh kayak gimana dan biasanya tuh di mana? Oke, jadi kalau di agribisnis UMY itu semester 1 sampai 6 itu teori. Kemudian semester 7 itu bebas teori. Maksudnya bebas teori itu udah istilahnya udah nggak dengerin dosen kuliah lagi, tapi emang semester 7 itu buat magang sama skripsi. Oke. Jadi nanti di semester 5 atau semester 6 teman-teman bisa KKN, dan di semester 7 itu semester terakhir itu magang. Nah, magangnya itu kalau UMY sendiri tuh ada magang yang reguler biasa, kemudian ada magang payung. Jadi kalau UMY itu magang payung itu maksudnya gini, kayak kita itu ikut proyeknya dosen. Jadi kita dipayungi oleh dosen. Oke. Nah, maka kita harus siap melakukan apa aja yang diminta dan harus diperoleh. Misalnya dosen minta kita minta data di petani kabupaten mana. Nah, itu kita yang terjun. Nah, itu udah masuk ke magang. Tapi kalau magang yang reguler itu emang di perusahaan-perusahaan agribisnis. Misalnya PT PN itu PT Perkebunan. Misalnya lagi apa ya? CV-CV kecil bisa juga sih magangnya. Intinya magangnya itu di perusahaan agribisnis. Oke. Kalau itu tuh untuk menentukan tempatnya itu tuh diarahkan sama univ atau ya udah dibebaskan kayak gitu. Kalau ini kan aku belum mengalami ya, tapi info yang aku dapat itu emang ada prosedurnya, tapi untuk mencari perusahaannya itu kita mandiri. Oke. Tapi nanti persyaratannya itu bisa kita permudah lewat univ kita itu. Biasanya kan ada surat-surat keterangannya, itu kita minta ke TU fakultas kayak gitu. Tapi kalau yang menentukan kita mau ke perusahaan mana itu kita sendiri mandiri carinya gitu. Tapi itu tetap diseleksi. Misal nih aku mau magang ke PT PN tadi, PT Perkebunan misalnya, aku mau di pengelolaan teh putih misalnya. Nah, itu kira-kira nilaiku, kemampuanku dan waktunya itu sama dosen yang apa ya istilahnya bertanggung jawab magang ini, itu aku lolos nggak nih kalau aku masuk ke perusahaan PTPN itu tadi. Kalau misalnya aku lolos ya berarti aku bisa lanjut tahap berikutnya gitu. Oke. Nah, ini kan kaitannya sama tadi kan magang, KKN itu kan kaitannya sama semester atas ya, semester lanjut. Nah, yang apa ya, kayak yang aku tahu itu semester lanjut itu biasanya ada konsentrasi atau spesialisasi. Nah, kalau di jurusan ini tuh ada nggak sih kayak gitu? Kalau di UMY sendiri, agribisnis itu tidak ada spesialisasi yang mungkin nanti aku ambil ini di semester ini, gitu nggak ada. Tapi mulai dari semester 5 itu ada yang namanya mata kuliah pilihan. Oke. Jadi kalau misalnya SKS kita merasa kurang atau mau nambah, itu bisa ambil mata kuliah pilihan itu. Oh, berarti nggak ada kayak spesialisasi, cuman ada mata kuliah pilihan yang bisa dipilih kayak minatnya kemana sih, kayak gitu. Oke. Nah, terus aku mau tanya kaitannya sama jam kuliah. Nah, kalau kuliahnya itu tuh apa ya, kayak fleksibel atau padat dan bisa ikut kegiatan lain selain perkuliahan nggak sih? Sebenarnya agribisnis itu nggak tahu ya, kalau di UMY sendiri agribisnis itu adalah jurusan yang sangat-sangat santuy. Jadi emang kuliahnya itu Senin sampai Jumat. Itu pun kalau di UMY sebenarnya kan ada kuliah bahasa Inggris, tapi itu tuh adalah kayak beda yayasan gitu loh kalau Muhammadiyah. Jadi itu tuh kayak lembaga sendiri, tapi itu tetap setiap semester tuh ada. Tapi nanti naik tingkat level gitu. Nah, sebenarnya itu Selasa Jumat dan itu kayak pakem gitu loh. Kalau agribisnis tuh
ini harinya Selasa sama Jumat. Nah di lain itu baru kita ada mata kuliah wajib dari agribisnis, dan itu pun cuma 2. Jadi sehari itu cuma 2 gitu. Oke. Jadi secara waktu itu fleksibel. Jadi misal kayak mau ikut event atau kegiatan lain tuh masih bisa lah ya. Ya bisa banget sih. Nah kalau misalnya ini biasanya itu kan anak kuliah tuh suka tantangan ya, kayak mau ngetes nih yang dipelajari selama ini tuh udah cukup atau belum. Nah biasanya tuh dengan ikut lomba. Nah lomba-lomba yang kaitannya sama jurusan agribisnis tuh kayak gimana? Jadi yang pertama yang sering juga sih mungkin diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lain itu seperti PKM itu. Oh ya, itu terkenal banget sih. Ya. Jadi di UMI sendiri tuh biasanya mahasiswa agribisnis tuh ada juga yang diwajibkan mengirimkan proposalnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada nanti di semester 6 kalau nggak salah itu ada business plan kan. Jadi di situ tuh emang jalannya ke situ dan itu bisa diikuti gitu. Tapi kalau misalnya individual gitu, itu biasanya nggak bisa mandiri. Jadi kayak ikut organisasi dulu, kayak KPM itu penelitian mahasiswa, kelompok penelitian mahasiswa. Nah itu nanti di situ belajar bareng sama kelompoknya, baru maju ke lomba-lomba gitu. Tapi kalau misalnya inisiatif pribadi yang ingin diikuti, itu ya kayak misalnya IC, kayak bisnis plan yang sama anak-anak jurusan agribisnis di univ lain, kayak gitu bisa sih diikuti. Tapi gongnya itu tetap PKM biasanya. Karena itu emang wirausaha, kemudian sosial masyarakat. Nah itu tuh sangat masuk di agribisnis. Makanya banyak banget kalau seleksi univ itu pasti yang banyak masuk itu adalah anak-anak agribisnis dan anak-anak agroteknologi. Kalau di UMI sendiri. Oke. Selanjutnya aku mau tanya mengenai tugas akhir, atau mungkin kalau di sarjana itu namanya skripsi ya, itu kayak topik-topik yang dibahas tuh mengarah kayak gimana sih? Oke, jadi kalau di agribisnis itu lebih mengarah ke analisis sama pengaruh. Jadi bahasannya itu ini, misalnya analisis harga cabai merah kabupaten mana. Kalau enggak, misalnya analisis pengaruh pendapatan petani di desa ini karena adanya kebijakan pemerintah ini. Jadi lebih ke analisis, kemudian pengaruh, intinya data sih sebenarnya. Makanya kita dikasih statistika di awal. Oh, jadi kaitannya sangat erat dengan data, sampai ke skripsi pun ya data tentang statistika kayak gitu. Iya. Nah, setelah skripsi itu kan lulus nih. Nah, biasanya lulusannya ini diarahkannya tuh kemana sama kampus? Ya, jadi kalau misalnya diarahkan itu sepertinya nggak spesifik ya diarahkannya, tapi emang jurusan agribisnis ini lulusannya nanti itu diharapkan bisa ke instansi pemerintahan, kemudian berdiri sendiri menjadi wirausaha, kemudian menjadi konsultan. Nah, mungkin seperti itu sih. Kayak peneliti juga bisa. Peneliti di bidang agribisnis itu kan banyak juga. Jadi intinya itu di perusahaan itu kan memerlukan cabang-cabang sumber daya manusia kan. Itu di agribisnis itu bisa masuk semua di situ. Oke, kalau di instansi pemerintahan tuh di bagian mana sih, di sektor kayak di dinas apa atau di kementerian apa biasanya kalau aku? Ya biasanya di dinas pertanian sih langsung, maksudnya di dinas pertanian itu langsung bisa masuk. Jadi kayak ya menjadi staf. Kemudian yang sering banyak teman-teman tanyakan juga itu adalah kenapa lulusan agribisnis itu bisa menjadi pegawai bank. Oh ya, itu kenapa ya? Nah, itu jawabannya gini, karena kita dari semester 1 itu pun sudah ada yang namanya sosiologi pertanian. Ada komunikasi pertanian juga. Itu kita berkomunikasi, kita mempelajari tentang apa yang terjadi di desa. Apa yang terjadi di pertanian di desa itu gimana. Nah, kebanyakan dari mereka yang ada di menjadi pegawai bank itu adalah mereka yang menawarkan misalnya modal untuk petani. Jadi istilahnya mereka itu tahu masalah apa yang ada di desa.
Oke. Makanya mereka tuh spesifikasinya biasanya ada di permodalan desa. Jadi seperti itu. Oh, iya. Jadi banyak juga yang menjadi pegawai bank itu lulusan agribisnis. Jadi walaupun bidangnya itu di pertanian bisa jadi pegawai bank, tapi tetap di sektor pertaniannya gitu ya. Terus kaitannya sama periode kuliah nih, berarti kalau S1 berarti 4 tahun ya teman? Kalau di UMY ini agribisnisnya 3,5 tahun, jadi Oke. 7 semester. Biasanya kan kayak 3,5 sampai 4 tahun, berarti ini hanya 7 semester ya? Ya ini yang ideal ya, Oke. maksudnya yang lulus cepat lah istilahnya, gitu. Nah, kalau Standar. setelah lulus tuh gelarnya tuh apa sih? SP. Oh, berarti SP. karena dalam lingkup pertanian Iya. tetap gelarnya adalah sarjana pertanian. Oke. Nah, aku mau tanya kaitannya sama mungkin biaya kuliah ya. Kalau di kayak biasanya itu kan istilahnya adalah UKT. Nah, kalau di sini tuh kayak gimana sih biaya kuliahnya dan mungkin dibandingkan jurusan-jurusan lain tuh termasuk mahal atau malah lebih lebih murah dibandingkan yang lain? Ya, jadi kebetulan aku kan di swasta. Jadi di UMY ini Muhammadiyah ini banyak juga beasiswa yang ada. Jadi awal masuk pun itu kan jalurnya ada beberapa, itu pun banyak yang dibuka prestasi, kemudian KIP, kemudian ada kader Muhammadiyah. Nah, seperti itu juga beasiswanya itu juga banyak. Nah, kalau di swasta lain itu ada uang gedung, di UMY juga tidak ada uang gedung. Oh. Jadi di UMY itu membayarnya adalah DPP dan SPP. Apa tuh DPP? DPP itu pembangunan, dana pembangunan. Kalau SPP ya SPP. Maksudnya Yang per semester itu. reguler. Jadi kalau di UMY itu biasanya emang ada kelas reguler sama internasional. Tapi kalau agribisnis belum. Agribisnis itu emang reguler tapi bisa pertukaran pelajar. Oke. Jadi exchange bisa, tapi kalau misalnya kita kelas internasional itu kuotanya belum memenuhi forum. Nah, untuk biaya sendiri di agribisnis itu menempati nomor 3 termurah di UMY. Wow. Jadi yang pertama kedua itu ada di pendidikannya, pendidikan UMY sama Fakultas Agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah agribisnis ini. Oh, iya. Ini mau disebutin nggak apa-apa, disebutin Nggak usah nominalnya. ya. Jangan ya, nanti teman-teman intinya kalau di swasta itu dana yang dibayarkan itu sama dengan fasilitas yang didapat. Oh, tapi itu kayak biayanya itu tuh disesuaikan sama gaji orang tua atau disamaratakan sih kalau di swasta? Kalau di swasta sama rata, jadi yang sultan pun ya emang kalau murah ya emang bayarnya cuma segitu. Oke, selain SPP tadi tuh kayak misalnya mau ada praktikum atau kegiatan akademik lain tuh harus bayar lagi atau udah cukup itu? Kalau praktikum normal itu udah mencakup itu. Tapi kalau misalnya praktikumnya inhale atau ketinggalan praktikum, misalnya atau praktikumnya remedi, nah itu pasti akan membayar lagi, didenda lah ya istilahnya. Tapi juga kemurahan hati kampus itu emang ada. Jadi kalau misalnya ini nih, kita pandemi, harusnya kita praktikum, yang benar-benar praktikumnya itu ada biayanya, kayak misalnya kita harus ngeprint formulir atau form untuk data konsumen dan lain-lain itu diganti sama kampus. Wow, Jadi baik banget ya. jadi misal satu matkul ini, misal manajemen pemasaran, itu harusnya ada 3 proyek atau 3 praktikum yang ke lapangan membutuhkan dana, tapi enggak kita lakuin karena kita online, dan itu pun kita kelompokan jauh-jauhan, dan itu diganti sama kampus. Oh, Dananya. iya. Tapi ini hanya berlaku ketika pandemi. Iya, Belum tentu teman-teman sebenarnya. ketika masuk ke jurusan ini berlaku juga ini regulasi. Iya benar. Nah, setelah menjalani 4 semester ini, pernah merasa salah jurusan nggak sih? Enggak sih, karena emang orangnya nyantai, tapi juga harus ngejar ketertinggalan apa yang masih belum dikuasai. Tapi kalau sejauh ini enggak sih, karena dari awal emang ya udah mantep di agribisnis gitu. Tapi setelah masuk mengalami kayak kesulitan yang bikin kamu tuh kaget, oh ternyata agribisnis tuh kayak gini ya, nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Iya, emang dulu dari SMA itu kebetulan itu kan memilih
peminatan kayak di SMA kan pernah milih peminatan itu kan sebenarnya ada sastra Inggris sama ekonomi. Nah tapi aku milihnya itu sastra Inggris karena belum kepikiran kalau aku tuh mau masuk agribisnis, padahal ekonominya banyak kan di Iya situ. sih, betul. Nah, aku ngiranya emang ekonominya itu bisa lah, ekonominya paling cuma dasar. Nah, bisa lah ekonominya pasti bisa ngejar lah, walaupun aku SMA gak dapet ekonomi gitu. Tapi realitanya emang harus ngejar teman-teman yang karena banyak yang dari IPS. Justru Oke. dari agribisnis tuh teman-temanku banyak dari IPS. Mereka kalau akuntansi, kalau ekonomi mikro tuh udah lancar gitu Udah lah. lancar Tapi aja ya. kalau aku harus belajar lagi dari awal karena Iya sih. emang belum pernah mendapatkan teori itu. Tapi ya enjoy aja sih, bisa dilalui, nggak berat banget gitu loh, nggak juga. Berarti walaupun ada kesulitan ya kayak mungkin karena lingkungannya juga mendukung jadi kayak tetap survive kayak gitu. Nah, aku mau tanya lagi, menurut kamu tipe orang kayak gimana sih yang cocok masuk ke jurusan agribisnis dan tipe orang yang kayak gimana yang mungkin perlu pertimbangan buat masuk ke jurusan ini? Jadi mungkin teman-teman yang istilahnya itu kalau misal dari sisi mata kuliah dulu, sisi belajarnya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut, maksudnya takut tuh kayak udah dari awal tuh sangat teori itu loh orientasinya, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah itu jangan takut teman-teman itu untuk belajar karena di perkuliahan itu kan kita juga masih belajar kan. Nah itu mungkin teman-teman yang tekun sama apapun, maksudnya kayak matematika itu nggak harus pintar tapi harus tekun, harus detail, harus rajin lah intinya. Gitu sih. Kalau secara garis besar cuma itu sebenarnya. Kalau yang nggak cocok nih? Kalau yang nggak cocok mungkin teman-teman yang nggak mau ribet. Oh iya sih, Jadi bener-bener. mikirnya tuh cuma Instan gitu ya? instan ya. Kalau teoritis itu mungkin kayak mengambil keputusan, misalnya soalnya itu yes or no, itu harus jawabnya yes tapi ada alasannya gitu. Hitung-hitungan pun meskipun kita pakai aplikasi, meskipun kita pakai teknologi, kita harus tahu gimana penjelasannya, gimana teorinya, gimana itu bisa dapet segitu. Nah itu tetap walaupun kita pakai aplikasi gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pesan apa yang ingin Novia sampaikan ke teman-teman yang mungkin baru kayak cari jurusan atau misalnya udah tertarik masuk ke jurusan ini nih? Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke agribisnis atau belum kepikiran tapi masih cari-cari, jadi di jurusan ini tuh teman-teman nggak hanya dipusatkan pada belajar di tanah, maksudnya nggak melulu pertanian itu menjadi petani juga. Iya. Jadi teman-teman di sini kita itu banyak mengambil pelajaran tentang manajemen, tentang bisnis. Jadi lebih banyak ke sektor itu, meskipun kita pada dasarnya harus mengerti gimana itu pertanian, gimana kita mengelola tanaman, mengelola hasil pertaniannya. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu lagi untuk masuk ke agribisnis. Jadi itu tadi, jangan libatkan orang luar itu untuk masuk ke mindset kalian bahwa agribisnis itu atau jurusan pertanian itu melulu menjadi petani dan yang harus dikuasai itu tentang pertanian. Tapi ada di agribisnis itu banyak cabangnya dan ya itulah, kita mempelajari pertanian itu secara luas gitu. Oke, thank you banget nih Novia udah mau sharing dan berbagi pengalaman mengenai jurusan ini. Nah, buat teman-teman yang udah tonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang kepo sama jurusan yang lain atau misalkan masih ada pertanyaan mengenai jurusan ini lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di jurusan selanjutnya. Bye-bye.